Halo, perkenalkan nama saya Doni Situmorang. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menceritakan pengalaman ekskursi saya sewaktu saya pergi ekskursi ke PT Smelting di Gresik. Daerahnya di Jawa Timur itu. Perjalanannya kami berangkat jam 9 pagi waktu itu, sampai di sana setelah kurang lebih 1 hari ya dengan lewat jalur laut. Sampai di sana sekitar pukul 10 kalau tidak salah, dan memulai kegiatan di pukul 1. Tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan dulu sebelum masuk ke apa kegiatan yang kami lakukan di sana. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu seperti sejarah PT Smelting atau semacamnya, terus bagaimana proses yang di dalamnya seperti Mitsubishi proses, terus seperti hal-hal lain yang terkait plan yang ada di PT Smelting Gresik. Demikian videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PT Smelting ya. Mungkin mulai dari mana ya? Oh, ya ini aja. PT Smelting Gresik ini adalah pabrik peleburan dan pemurnian tembaga pertama di Indonesia. Lokasinya di Gresik lah ya, Jawa Timur. PT Smelting ini beroperasi menggunakan metode Mitsubishi, metode terbaru yang paling modern untuk sekarang dalam peleburan dan pemurnian tembaga. Dan metode ini kalau tidak salah cuma 5 di dunia, dulu 7, sekarang sisa 5, salah satunya di Indonesia. Metode ini bisa dibilang metode paling terbaru lah, metode paling efisien, gara-gara hampir mencapai net zero emission kalau tidak salah. Dan juga PT ini awalnya ada kerjasama dengan Jepang, teknisi Jepang, sehingga makanya ada di Indonesia. Itu sebabnya makanya kalau kita lihat sekarang itu kepemilikan saham dari PT Smelting ini 66% atau lebih tuh kalau tidak salah, itu masih dimiliki Freeport, dan sisanya itu masih dimiliki oleh Jepang. Sehingga bisa dibilang walau memang pemilik saham mayoritasnya adalah PT Freeport, tapi masih ada milik Jepang. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa PT Smelting ini adalah milik negara, perusahaan milik negara. Ditambah negara ini adalah perusahaan negara, sehingga perusahaan ini menjadi PT ini menjadi objek vital negara gitu, sehingga sangat penting untuk negara gitu. Terus PT Smelting ini berdiri pada tahun 1966, namun beroperasinya di bulan Desember 1998. Mungkin ada jeda 2 tahun untuk konstruksi bangunan. PT Smelting ini memproduksi katoda tembaga sekitar 300.000 ton kalau tidak salah untuk tahun 2010 sampai ke atas sekarang. Tapi sebelumnya produksinya masih dari 230.000 melompat ke 270.000. PT Smelting ini mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga atau bentuk murni dari tembaga yang bakal dipakai jadi alat-alat jadi alat-alat elektronik gitu. Konsentratnya itu berasal dari PT Freeport, dibawa ke Gresik. Mungkin bakal bertanya ya, kenapa pabriknya dibangun di Gresik gitu kan? Alasannya dibangun di Gresik itu kayak yang tadi, untuk net zero emission. Di Gresik sendiri ada banyak pabrik, daerah industri gitu. Kita tahu kan kalau peleburan dan pemurnian itu pasti menghasilkan limbah yang bakal jadi harus
dibuang atau bahkan merusak lingkungan itu nanti kan. Jadi dengan adanya dengan membangunnya di Gresik, limbahnya itu bisa dipakai lagi gitu. Limbahnya itu bisa dibuat jadi pupuk. Kalau salah satunya ya, salah satu limbah sulfurnya itu bisa dijadikan pupuk karena maka itu sebabnya dibuat di Gresik juga. Gara di Gresik ini ada pabrik pupuk sehingga distribusinya lebih cepat gitu. Tidak perlu memakai kapal langsung jadi lama gitu. Bisa langsung diantar. Kalau ada minta langsung diantar. Terus untuk hasil lain bahkan truk gitu bisa jadi semen gitu kan, masih bisa dipakai juga. Itu sebabnya makanya dibuat di Gresik. Terus apa namanya itu, PT Smelting ini juga memiliki 3 plan ya, memiliki 3 plan. Plannya itu ada plan apa namanya itu, PT yang furnace yang untuk peleburan, terus ada yang refinery, terus ada untuk acid plant. Furnace-nya itu ada 3 furnace yang kalau tidak salah itu ada es furnace untuk apa, peleburan. Es furnace untuk peleburan. Terus ada juga untuk refinery untuk apa itu, meningkatkan kualitas dari katoda yang ada apa itu materialnya. PT Smelting sendiri memiliki 3 plan kalau tidak salah, pabrik peleburan atau smelter, pabrik pemurnian, dan terakhir itu pabrik asam sulfat. Pabrik peleburan itu furnace, tempat pembakaran dan peleburan logam-logam material yang dibawa dari Freeport itu konsentrat itu. Terus pabrik pemurnian itu untuk meningkatkan kemurnian dari tembaga hasil peleburan. Terus pabrik asam sulfat itu pabrik yang untuk menghasilkan asam sulfat dari sisa peleburan tembaga itu. PT Smelting sendiri memiliki produk-produk yang menjadi hasil dari produksi mereka lah ya kan. Salah satunya itu pertama itu ada katoda tembaga, yang kedua ada asam sulfat, terus ada lumpur anoda, biasanya ini yang menjadi emas dan perak itu. Terus terak tembaga ini biasanya dipakai jadi semen. Terus ada gipsum, dan terakhir ada tembaga telurida. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa PT Freeport mau membangun pabrik peleburan di Gresik gitu. Kenapa nggak di Papua aja biar dekat gitu kan? Untuk alasannya itu seperti tadi tuh, untuk net zero emission, menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah polusi gitu. Alasannya itu gara di Gresik ada pabrik pupuk, jadi limbah dari pengolahan dan peleburan tembaga tadi bisa langsung dikirim ke pabrik pupuk tersebut. Demikian juga untuk terak, bisa dijadikan semen, ada pabrik-pabriknya dekat, jadi distribusinya tidak lama, tidak perlu pengiriman yang lama, bisa langsung dikirim seperti itu. Untuk proses pengolahan tembaganya ya, di PT Smelting sendiri terdiri dari 2 proses, yaitu pirometalurgi dan elektrometalurgi. Pada proses smelter di PT Smelting yang digunakan itu adalah Mitsubishi proses seperti yang tadi saya sebutkan, di mana proses ini adalah proses yang terjadi secara kontinu dan terus menerus gitu. Proses ini memanfaatkan gravitasi sehingga
sehingga moltennya bisa turun terus gitu dengan memanfaatkan gravitasi. Prosesnya kontinu dan prosesnya itu juga berjalan secara tertutup. Dan dengan proses itu polusinya bisa berkurang dan mencegah pencemaran lingkungan. Proses proses ini memiliki 3 tahapan furnace, yaitu smelting furnace, lalu dilanjut ke slag cleaning furnace, lalu terakhir di converting furnace. Ketiganya dihubungkan oleh launder, itu kayak semacam pipa penghubung gitu yang tertutup dan akan dilewati oleh molten material yang akan ditransfer dari satu furnace ke furnace lainnya dengan memanfaatkan gravitasi seperti yang saya sebutkan tadi. Pada smelting furnace akan dimasukkan konsentrat kering berupa flux pasir silikat, batu bara, slag hasil converting furnace, dan recycling dust. Konsentratnya itu memiliki komposisi tembaga 30%, sulfur 30%, dan besi 25%. Material sampah atau tidak dipakai juga dimasukkan 15% ke dalamnya melalui saluran yang disebut dengan lens pipe. Lens pipe ini berguna untuk memberikan semacam aliran kuat untuk mengakibatkan molten akan teradus secara alami gitu. Pada proses di smelting furnace, konsentrat tadi akan teroksidasi dan melting dengan reaksi eksotermik. Proses eksotermik akan menghasilkan panas yang nantinya akan dikumpulkan dan dijual kembali lagi dalam bentuk uap seperti tadi. Semuanya dimanfaatkan gitu. Molten metal yang masih tercampur dengan slag akan ditransfer ke furnace selanjutnya, yaitu slag cleaning furnace. Ada beberapa hal yang penting saat molten masuk ke slag cleaning furnace. Proses kita harus menjaga agar tidak terbentuk Fe3O4. Kalau Fe3O4 terbentuk, maka akan terbentuk lapisan di antara slag dan mate. Mate ini adalah apa itu? Tembaga itu memiliki, kalau tidak salah, memiliki tingkat kemurnian 25 sampai 30 atau 50% itu. Terus setelah itu, untuk menjaganya itu agar matenya itu bisa mengalir, maka kita harus menjaga pembentukan lapisan Fe3O4 ini. Kalau enggak, nanti jadi underflow, dia nggak ikut mengalir ke overflow, jadi dia nggak mengikut mengalir ke furnace selanjutnya, dia jadi terikut sama slagnya itu, nempel dia. Makanya dia harus dijaga gitu. Pada proses melting, konsentrat yang dimasukkan tadi itu adalah konsentrat kering. Untuk membuat konsentrat kering, PT Smelting Gresik menggunakan konsentrat dryer namanya. Di mana media juga adalah hasil dari pengolahan seperti hot air, acid plant, dan gas buangan dari anoda furnace. Keduanya ditambah oleh natural gas sebagai metode untuk mengeringkan konsentrat. Pada konsentrat dryer terdapat bag filter yang fungsinya untuk menangkap dust yang nantinya berguna pada proses pengolahan di smelting furnace. Slag tadi dihasilkan, dan yang dihasilkan tadi tidak dibuang begitu saja. Pada proses Mitsubishi ada 2 kali proses yang menghasilkan slag, yaitu slag cleaning furnace dan converting furnace. Keduanya keluar dengan cara overflow akibat perbedaan berat jenis, ya kan? Gegara tembaga kalau tidak salah itu memiliki berat jenis yang lebih berat daripada besi, sehingga mate atau tembaga itu tadi, molten tembaga itu tadi, itu bakal mengalir dari bawah, dari overflow gitu. Dan besi atau sulfur tadi itu akan berhasil dari overflow, dari underflow itu, dari atas, bukan underflow sih, dari atas gitu. Nah, slag-slagnya ini nanti akan dibalikkan lagi ke awal, terus diolah lagi. Tapi kalau masih ada slag-slag nanti akan dikirim juga ke industri semen untuk dijadikan semen gitu. Terus yang dari slag converting furnace itu biasanya diolah kembali ke smelting furnace. Pada proses anode furnace, material yang sudah jadi dari mate itu berubah jadi blister copper, akan ditransfer menggunakan launder
yang switching gitu. Pada anode furnace, proses yang terjadi pada blister adalah oksidasi dan reduksi. Proses ini bertujuan agar terproduksi refinery copper yang siap akan di casting pada proses selanjutnya. Dari semua proses di atas pasti dihasilkan banyak gas gitu kan. PT Smelting ini mengolah gas itu kembali menjadi dari hasil logam tadi akan diolah kembali. Gas ini biasanya akan melewati gas heat boiler untuk mengambil kembali panas sehingga menghasilkan uap. Nanti uap ini akan berada di tangan konsumen, kemudian akan melewati elektrik precipitator yang berguna menangkap das yang terikut ke gas. Kemudian das ini akan dimasukkan kembali ke smelting furnace, lalu melanjutkan prosesnya lagi. Selanjutnya gas yang lain juga akan dialirkan ke acid plant, yang selanjutnya akan diubah menjadi produk bernilai ekonomi yaitu asam sulfat. Sedangkan pada anode furnace, gas pada oksidasi akan dikirim langsung ke acid plant untuk dibuat menjadi asam sulfat. Di lain sisi, yang pada proses holding dan reduksi akan dikirim ke konsentrat dryer untuk sebagai media untuk pengeringan konsentrat. Pada ekskursi yang kami lakukan di PT Smelting Gresik pada hari itu, kami disambut baik oleh Bapak Bowman Teori Stumorang. Bapak itu berselaku asisten manajer kalau tidak salah di situ. Dan juga di situ kami disambut oleh dua rekan Bapak itu, saya lupa namanya, satu orang laki-laki satu perempuan. Satu orang itu bekerja di bagian pemurnian, satu laginya itu adalah perempuan, itu di K3. Sebelum kami memulai lakukan kunjungan lapangan untuk melihat plan-plan yang ada, kami pertama diberikan perkenalan dulu Bapak itu mengenai apa itu PT Smelting itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kami lalu juga diajarkan juga proses-proses yang terjadi, apa itu, terus kami juga dijelaskan juga apa itu keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh PT Smelting itu sendiri. Sebelum kami pergi ke lapangan, kami sebelumnya diberikan instruksi dulu oleh kakak perempuan di sana, Kartika kalau nggak salah, untuk diajarkan tentang keselamatan dan K3 itu, keselamatan dan keamanan itu kerja gitu. Kami diajarkan tentang bagaimana cara memakai helm, masker, bukan masker sih, helm, kacamata, dan ya masker juga sih, masker. Nah, setelah itu kami dipandu, kami disuruh untuk memakai alat-alat tadi. Setelah itu kami naik ke dalam mobil, setelah itu kami dibawa Pak Reza kalau nggak salah, kami dipakai mobil, dibagi dua grup. Kami grup pertama waktu itu kami dibawa ke smelting furnace-nya, kami dibawa di es furnace-nya. Di situ kami melihat langsung bagaimana tembaga itu diubah menjadi molten. Kami juga melihat ke dalam pabriknya, kami melihat suhunya itu sangat tinggi, kalau salah di sana suhunya itu mencapai 1421 derajat itu waktu kami lihat di smelting itu. Terus setelah itu kami lanjut juga dibawa ke tempat melihat slagnya itu. Kami melihat bagaimana Bapak Reza itu mengambil slagnya itu dari cairan lavanya itu, diambil slagnya terus ditumpahkan, terus tiba-tiba dia mengeras tapi rapuh. Dia langsung kayak mengeras tapi rapuh. Itu besinya itu dipecah juga, langsung hancur dia. Setelah itu kami mulai naik mobil. Kami kemudian pergi ke plant refinery. Di situ kami melihat langsung bagaimana katoda itu ditingkatkan kemurniannya. Kami lihat itu banyak sekali katoda kayak dijemur, tapi bukan sih, dibuat di dalam katoda anoda gitu, cairan air katoda anoda, terus disusun banyak di situ. Terus kami lihat juga bagaimana katodanya itu dipindahkan dari satu tempat ke lain menggunakan semacam crane gitu. Dia diangkat, terus mereka itu kayak ada teknologi gitu yang membuat dia itu bisa pas gitu, masuk, diambil dari situ, dimasukkan lagi, dipindahkan, terus dimasukkan lagi, bisa pas gitu. Setelah itu kami kembali ke tempat acara, lalu ke tempat
pertama. Di situ kami lalu bertanya-tanya tentang proses-proses yang kami lihat kepada Pak Teori. Terus setelah itu kami menunggu teman kami yang sudah pergi juga yang kedua. Setelah teman kami yang kedua, kami kemudian melakukan sedikit acara. Setelah itu kami berfoto, setelah itu kami pulang. Itulah kegiatan yang kami lakukan selama ekskursi. Sekian dan terima kasih.